Namun sudah saatnya kenyataan yang sebenarnya dan sesungguhnya terjadi di seluruh belahan lapisan bumi dan partikel-partikel dimensi planet dunia. Sebab karena itu saya berani membicarakan tentang semua ini secara umum dan tanpa tedeng aling-aling. Dan tenang. Sudah waktunya hidup mandekani, urip nagih janji, tat maha suci hidup. Satria Paningit jadi raja, berkuasa atas hak kuasanya, tidak semu dan tidak. Jangan menunggu inspirasi baru berusaha, tapi berusahalah, maka inspirasi akan hadir dalam usaha panjenengan. Jangan menunggu bisa baru melakukan, tapi lakukanlah, maka panjenengan pasti bisa. Jangan lagi menunggu, jangan lagi ragu, jangan lagi bingung, jangan lagi takut. Hanya tindakan nyata yang betul-betul bisa menghancurkan keraguan, kebingungan, dan ketakutan panjenengan. Lakukanlah walau panjenengan ragu. Lakukanlah walau panjenengan bingung. Lakukanlah meskipun panjenengan takut. Lakukanlah. Tuhan ada di dalam diri panjenengan. Para kadang kinasiku sekalian, dari seluruh yang sudah saya informasikan, baik melalui tulisan-tulisan di artikel ataupun melalui ucapan-ucapan di video-video, kesimpulannya seperti ini. Tuhan itu benar-benar nyata adanya. Dia layak dan pantas untuk dicintai, dikasihi, dan disayangi melebihi dari apapun, bukan ditakuti. Dia layak dan pantas untuk dipuja dan dipuji setiap saatnya. Tidak ada yang lebih layak dan pantas untuk dicintai, dikasihi, disayangi selain Dia. Apalagi dipuja dan dipuji selain Dia. Dialah segalanya. Dialah tempat asal muasalnya, semua dan segalanya. Dialah pula tempat kembalinya seluruh makhluk. Sedangkan selain Dia, itu adalah semu, palsu, dan akan rusak. Termasuk diri kita sendiri, jika tidak manunggal dengannya. Dan kalau diri kita sudah rusak, apapun yang menurut kita adalah milik kita akan menjadi milik orang lain untuk sementara waktu, yang kemudian juga akan rusak, sama seperti yang telah rusak lainnya. Dia meliputi segalanya, semuanya, dan seluruhnya. Tidak ada sesuatu apapun yang sudah ada atau belum ada, itu tidak Dia dan bukan Dia. Semuanya Dia, segalanya Dia, seluruhnya Dia sendiri. Tidak ada yang bukan Dia. Selain kuasa atas segalanya, semuanya, dan seluruhnya, Dia juga pencinta, pengkasih, dan pengsayang tanpa batas kepada apapun tanpa terkecuali. Bukan gaib, melainkan nyata, senyata-nyatanya, dan tidak menciptakan keburukan dalam bentuk apapun, kerusakan dalam bentuk apapun, penderitaan dalam jenis apapun, kesedihan dalam bentuk apapun, kemiskinan dalam bentuk apapun, kegagalan dalam bentuk apapun, bahkan kematian dalam jenis dan bentuk serta model apapun. Jikalau hal itu ada dan terjadi, itu fiktif, itu semu. Jadi tidak perlu takut, karena fiktif, semu, maksudnya tidak sungguh-sungguh ada dan terjadi. Umpama atau gambarannya hanya sebuah sandiwara atau sinetron saja. Panjenengan mengerti kan? Panjenengan mengerti kan? Paham kan?
tahu kan apa dan bagaimana itu sandiwara atau sinetron? Sandiwara atau sinetron, betapapun dan bagaimanapun yang terjadi di dalam lakon atau judul sinetronnya, itu adalah aturan yang diatur oleh sutradara untuk diperankan oleh pemain sinetron. Mulai dari karakter, sifat dan sikap, hingga harus apa dan bagaimana. Itu semua settingan sang sutradara. Bukan asli pelakunya. Pelaku hanya menurut apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh sang sutradara. Dan kalau sandiwara atau sinetronnya sudah selesai, ya selesai. Para pemainnya menjadi diri pribadinya masing-masing. Dan lagi, diproduksi atau tidaknya sandiwara atau sinetron tersebut agar lulus sensor dan bisa tayang ke media supaya bisa ditonton banyak orang, itu yang menentukan adalah sang produser. Dan saya menyebutnya adalah Maha Suci, yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan Tuhan, yang dinamai dengan berbagai macam sesuai kepentingan masing-masing individu dan golongan. Sedangkan sutradaranya adalah Datnya Maha Suci atau ruhnya Maha Suci, yang diutus oleh Maha Suci itu sendiri untuk menjadi sutradara ciptaannya, yang selama ini dikenal dengan sebutan guru sejati atau roh suci atau ruh kudus, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup, yang jika manunggal dengan Maha Suci tersebut Dat Maha Suci hidup atau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono. Selain sebagai awal dan akhir dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya tanpa terkecuali, dialah sang penggerak dan penggerik apapun itu sebutan istilahnya. Semuanya, segalanya, dan seluruhnya didesain dan diciptakan dalam keadaan suci dan dengan sempurna dan untuk sempurna, sesuci dan sesempurna keadaan dirinya sendiri. Semuanya benar, segalanya baik, seluruhnya sempurna, tiada cacat sedikit pun dalam bentuk dan jenis apapun. Sebab karena sebab semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu dan ini tanpa terkecuali adalah bentuk wujud kenyataannya, Tuhan itu sendiri. Dialah yang menggerakkan semua perwujudan dan segala bentuk macam apapun. Dan dialah pula yang menggerakkan seluruh yang berpikir, berhati, dan bersahwat. Jadi sesungguhnya tidak ada satupun tanpa terkecuali ini dan itu yang masalah, yang sesuatu, yang perkara, karena seluruhnya adalah kesempurnaan dirinya sendiri. Kalau harus dipermasalahkan atau disesuatukan atau diperkarakan, sesungguhnya masalahnya itu, sesuatunya itu, perkaranya itu adalah belum menyaksikan dengan panca indera kepalanya sendiri secara nyata dan realnya dia, Dat Maha Suci hidup, sang penggerak dan penggerik seluruh makhluk ini. Cuma itu saja dan hanya itu saja, tidak ada yang lain. Kalau selain itu sudah benar semuanya, sudah baik segalanya, tidak ada yang buruk atau salah, apalagi dosa. Lawang dia sendiri hanya saja belum menyaksikan dengan panca indera kepalanya sendiri secara nyata dan realnya dia, Dat Maha Suci hidup, sang penggerak dan penggerik seluruh makhluk ini. Sehingganya pengertiannya tidak klik, pemahamannya tidak klik, pengetahuannya tidak klik, tidak klimak maksudnya, alias tidak sempurna, seperti garis hidup dalam hukum semesta alam. Sehingganya enggan, bahkan tidak bisa mau melakukan kesempurnaan abadi dari semuanya itu, segalanya itu, dan seluruhnya itu, dari yang sudah ada maupun yang belum ada, yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi ataupun yang belum terjadi. Yang disemangati dan dimaui adalah keluh kesah, protes,
bahkan berkhianat atau ingkar dari kitab Loh Mahfudnya sendiri. Jadi, yang berbuat itu dan ini, itu yang melakukan itu dan ini, itu sesungguhnya, sebenarnya, sejatinya hanyalah mempermasalahkan katanya, mensesuatukan katanya, dan memperkarakan katanya. Sehingganya pada berhayal, berangan-angan, bermimpi, berbayang-bayang, berandai-andai, berimajinasi, dan berhalusinasi. Bukan yang sebenarnya, bukan yang sesungguhnya, bukan yang seaslinya, bukan yang sejatinya, melainkan kesemuan dan kepalsuan belaka. Lawang katanya, kan? Walau begitu, itu diperebutkan, dibela-belain, bertengkar, berdebat, saling sikut dan sikat sana sini, hingga berujung saling menghancurkan, bahkan saling membunuh. Padahal itu hanya fikti, semu katanya, bukan kenyataan real yang sesungguhnya. Bukankah itu juga Tuhan itu sendiri? Oh no, itu bukan Tuhan. Itu adalah karya sang sutradara untuk para pemain sandiwara atau sinetron, bagi para bintang yang terpilih untuk menjadi pemain sandiwara atau sinetron. Tuhan hanya memproduksi sandiwara atau sinetron hasil karya sutradaranya kalau itu layak dan menguntungkan. Jika hasilnya tidak layak dan menguntungkan, tentunya tidak akan diproduksi sandiwara atau sinetronnya. Lah, tidak menghasilkan apa-apa, paling-paling masuk tong sampah, lalu membuat sandiwara atau sinetron baru lagi. Dan benar. Para kadang kinasiku sekalian, dengan yang sudah saya informasikan tadi, berarti penyelesaian dari semua dan segala serta seluruh masalah, sesuatu dan perkara tersebut adalah menyaksikan sendiri dengan panca indera kepalanya sendiri secara nyata dan real apa dan bagaimana serta seperti apa plus di mana. Itu Dat Maha Suci hidup, bukan katanya apapun dan siapapun. Sebab karena sebab, kalau sudah menyaksikan sendiri dengan panca indera kepalanya sendiri secara nyata dan real apa dan bagaimana serta seperti apa plus di mana itu Dat Maha Suci hidup, bukan katanya apapun dan siapapun, selesailah semua itu, selesailah segalanya itu, dan selesailah seluruhnya itu dengan keindahan, keselamatan, dan kesempurnaan yang abadi. Karena sebab-sebab karena pasti mengerti, memahami, mengetahui siapa sebenarnya identitas jati diri pribadinya yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sejatinya. Barang siapa mengenal identitas jati diri pribadinya sendiri, maka dia mengenal sang pemilik identitas jati diri pribadinya tersebut. Nah, jikalau kita benar-benar sudah mengenal siapa dan bagaimana identitas jati diri pribadi kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sejatinya, jangankan cuma peran sandiwara atau sinetron yang tidak kita maui atau tidak kita sukai, yang namanya mati saja yang katanya itu ditentukan oleh Tuhan, bisa kita nego, bahkan kita tolak kalau kita tidak suka atau belum mau. Bisa memilih mau jadi bintang pemain sinetron apa mau jadi penonton. Itu kita bisa menentukannya sendiri. Sehingganya karena itu adalah pilihan kita sendiri, bukan dipaksa atau terpaksa. Kalau pilihan kita adalah menonton, maka kita pasti bisa menjadi penonton yang baik. Kalau pilihan kita adalah bintang pemain sandiwara atau sinetron, pasti kita bisa menjadi bintang pemain sandiwara atau sinetron yang baik, bahkan terbaik. Jikalau kita sudah benar-benar mengenal siapa dan bagaimana identitas jati diri pribadi kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sejatinya, misal kita tidak suka dengan model bentuk tubuh kita ini, misalnya kurang ganteng atau kurang cantik atau ada cacatnya, kita bisa
mendesainnya ulang menjadi sesuai yang kita sukai. Edan pora. Kurang opo jal Gusti Allah kuwi mring makhluke. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita ubah. Semuanya bisa kita sesuaikan sesuai kemauan kita. Karena kita adalah wadahnya Tuhan dan Tuhan adalah isinya kita. Tidak ada bedanya antara wadah dan isi, kecuali jika keduanya terpisah atau berpisah, dan baginya tidak ada yang mustahil. Namun sayang, 1000 kali kata sayang, karena Dia adalah Maha Suci, dan suci itu tidak bisa dicampuri dan tercampuri oleh apapun dan dengan apapun, dan lagi Dia tidak mau diduakan, maka hanya ada satu cara dan teknik untuk bisa menyaksikan kemanunggalannya, yaitu membersihkan sifat pikiran dari pemikiran-pemikiran buruk, jelek dan jahat yang menodainya, seperti sirik, iri, dengki, hasut, buli, fitnah, benci, dendam, mengadu domba, merusak, menilai, menghakimi, mengadili, membunuh, dan mencari-cari kesalahan atau keburukan makhluk lain untuk dijatuhkan. Membersihkan sikap hati dari kemelekatan urusan dunia yang menghalanginya, seperti pekerjaan, kepemilikan harta benda, istri atau suami dan anak, serta keluarga dan lain-lain yang melekat di hati. Membersihkan sifat dan sikapnya syahwat dari kebiasaan tanpa etika dan aturan sucinya dan Maha Suci hidup. Kemudian menjaganya agar supaya tidak terkotori dan ternodai lagi. Nah, di bagian inilah yang membuat kebanyakan orang yang sudah banyak dikerumuni racun dogma katanya itu dan ini merasa berat dan sulit untuk membersihkan pikirannya dari noda, membersihkan hatinya dari kemelekatan, serta syahwatnya dari kotoran. Walaupun sudah mengerti, memahami dan mengetahui kalau itu adalah semu, hanya katanya, ibaratnya selembar kertas yang sewaktu-waktu akan robek atau rusak dan pada akhirnya dibakar. Kenapa dan mengapa harus pikiran, hati, dan syahwat yang dibersihkan dari kesemuanya itu? Kan itu hal yang mengasyikan dan menyenangkan yang ada di dunia ini. Karena karena pikiran itu baitul makmur, hati itu baitul muharam, syahwat itu baitul muqaddas atau maqdis. Pikiran, aku bertahta atau bersinggasana di dalam baitul makmur yang berada di dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak atau ubun-ubun. Di dalam ubun-ubun ada manik. Di dalam manik ada budi. Di dalam budi ada nafsu. Di dalam nafsu ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku. Hati. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam baitul muharam. Itu rumah tempat laranganku. Berdiri di dalam dada Adam. Di dalam dada ada hati atau kalbu. Di antara hati ada jantung. Di dalam jantung ada budi. Di dalam budi ada angan-angan. Di dalam angan-angan ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Dan di dalam rasa ada aku. Syahwat. Aku bertahta atau bersinggasana di dalam baitul muqaddas atau maqdis, yang merupakan tempat suciku yang berada di dalam kelamin Adam. Di balik kelamin ada penis atau kontol. Di antara penis ada pelir atau peler. Di dalam pelir atau peler ada nutfah atau mani. Di dalam mani ada madi. Di dalam madi ada wadi. Di dalam wadi ada manikem. Di dalam manikem ada rasa. Di dalam rasa ada aku. Maksud, namun mayat-mayat hidup itu semuanya ragu, bingung, bahkan takut. Yang merasa punya istri atau suami ragu, bingung dan takut. Istri atau suaminya selingkuh dan direbut orang lain. Yang merasa punya anak ragu, bingung dan takut anaknya tidak bisa jajan.
Yang merasa punya keluarga ragu, bingung, dan takut keluarganya berantakan hanya karena warisan. Yang merasa punya usaha bingung, ragu, dan takut usahanya rugi dan bangkrut. Yang merasa punya jabatan ragu, bingung, dan takut pangkatnya tidak naik ke level yang lebih tinggi. Yang merasa punya harta kekayaan ragu, bingung, dan takut dirampok dan hilang harta kekayaannya. Yang merasa punya agama ragu, bingung, dan takut agamanya dihina dan dilecehkan. Yang merasa berkepercayaan ragu, bingung, dan takut kepercayaannya dianggap sesat. Yang merasa berspiritual ragu, bingung, dan takut spiritualnya diterima atau tidak, bisa sampai atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Padahal semuanya itu adalah kertas yang sewaktu-waktu bisa rusak dan robek, kemudian dibakar musnah. Bukannya Tuhan tidak adil dan tidak cinta kasih sayang terhadap ciptaannya. Namun mayat-mayat hidup itu sendiri yang berusaha keras dan kuat mempertahankan keraguan dan kebingungan serta ketakutannya sendiri. Bahkan mengabadikannya dengan cara mewariskan keraguan dan kebingungan serta ketakutannya itu sendiri kepada seluruh keturunan anak cucunya. Dan Tuhan hanya sekedar menuruti apa yang disukai ciptaannya. Sungguh memprihatinkan. Namun sudah saatnya kenyataan yang sebenarnya dan sesungguhnya terjadi di seluruh belahan lapisan bumi dan partikel-partikel dimensi planet dunia. Sebab karena itu saya berani membicarakan tentang semua ini secara umum dan tanpa tedeng aling-aling. Dan tenang. Sudah waktunya hidup mandekani, urip nagih janji, dat maha suci hidup. Satria Paningit jadi raja, berkuasa atas hak kuasanya, tidak semu dan tidak fiktif lagi seperti yang telah terjadi selama berabad-abad ini. Sudah saatnya penyakit dan kemiskinan tidak ada lagi. Sudah saatnya kesedihan dan kesengsaraan serta penderitaan tidak ada lagi. Sudah saatnya kematian tidak ada lagi. Sudah saatnya perbedaan dan kepalsuan serta kemunafikan tidak ada lagi. Berganti dengan kemerdekaan sejati dan kemewahan yang sempurna lagi abadi. Segeralah saksikan kemanunggalan Dat dan maha sucinya Datmu. Kebebasan yang merdeka dari semua beban masalah serta kemewahan yang sempurna bahkan abadi akan menjadi hak resmi dan sah milik kita sesuai suratan yang telah ditulis dalam kitab perjanjian Loh Mahfud bagi seluruh makhluk hidup. Jika tidak, maka tersebut mayat hidup, dan mayat hidup adalah sampah semesta alam, dan sampah alam semesta harus disapu bersih agar supaya tidak mengganggu seluruh panca indera manusia hidup. Sebelum menyaksikan sendiri dengan panca inderanya, kepalanya sendiri, kemanunggalan Datmu dan maha suci hidupmu, betapapun jumlah amal ibadahmu, betapapun ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuanmu tanpa guna, hanya akan semakin memperdaya dirimu sendiri. Berbuat baik akan diadili oleh kebaikanmu sendiri. Melakukan keburukan juga akan diadili oleh keburukanmu sendiri. Betapapun yakin dan percayanya keimananmu, tetap akan seperti kapas di atas air. Kambang kampul terbawa arus kian kemari tanpa titik pasti untuk berlabuh. Toh tidak selamanya. Apa yang diberatkan? Hanya untuk beberapa saat saja, selagi kita berjuang, berkorban, dan mengabdi kepadanya. Setelah menyaksikan kemanunggalan Dat kita dengan maha suci hidup kita, kita kembali ke tengah keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat lingkungan tempat tinggal kita untuk menebar kesempurnaan cinta kasih sayangnya yang mewah lagi abadi. Jika dipilih untuk jadi pemain, kita bisa menjadi pemain yang baik. Jika dipilih untuk jadi penonton, kita bisa jadi penonton yang baik. Bisa menolong, bisa membantu, bisa menyelamatkan, bahkan bisa menyempurnakan apapun yang perlu ditolong, dibantu,
diselamatkan dan disempurnakan. Bukan sekedar jadi pemain atau penonton yang baik saja, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Renungkanlah itu dengan kesadaranmu yang sadar hidupmu. Edan tenang. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tenteram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Pasuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi Santi Santi.